seperti apa? Jujur ya, saya bicara dari dalam lubuk hati saya, oknum-oknum polisi yang baik itu, polisi maksud saya polisi-polisi yang baik itu hanya cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Iqlil Rahatul Aisy. Di sini aku akan membahas tentang isu yang hingga saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus hukum negara Indonesia yang masih saja tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bagaimana info selengkapnya? Jangan lupa tonton video ini sampai habis, oke? A few moments later. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksud negara hukum di sini bahwasanya segala sesuatu permasalahan yang ada di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang, hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksudnya apa ya? Istilah tersebut muncul ketika banyaknya vonis hukuman yang tidak adil antara kaum kasta bawah dan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu kalau masyarakat biasa, apalagi masyarakat miskin yang melanggar hukum, meskipun gak batal-batal banget sih, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar tanpa belas kasihan sedikit pun. Ya, akan tetapi teman-teman, giliran yang melanggar hukum itu kaum kasta atas, mereka tidak diperlakukan sesuai dengan hukuman yang setimpal dikarenakan mereka bisa membayar pengacara hukum untuk membela mereka. Jadi, mereka bisa meminta dibela dengan bayaran yang cukup banyak, agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang lebih ringan. Kalau seperti ini, bagaimana nasib orang miskin yang nggak bisa bayar pengacara mahal? Kemudian, jika dipikir-pikir, semua keputusan hukum ada di tangan para penegak hukum kan? Jadi, yang kurang tepat itu orang miskin yang nggak bisa bela dirinya sendiri atau para penegak hukum yang mudah dipengaruhi pelaku-pelaku kaya yang membela dirinya. Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti kita akan menemukan banyak sekali kasus-kasus hukum yang menunjukkan hukum di Indonesia itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Contohnya saja, kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya kurang dari Rp10.000 oleh Nenek Minah. Yang kemudian Nenek Minah divonis 1,5 bulan penjara. Kasus lain seperti kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, pencurian sandal jepit, dan masih banyak kasus-kasus lagi. Nah teman-teman, kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa Indonesia ini. Bahkan telah banyak sekali kasus korupsi oleh pejabat-pejabat yang jelas-jelas sangat merugikan negara kita ini, yang terlepas dari jeratan hukum. Mendapat hukuman yang ringan, bahkan para terpidana korupsi mendapat fasilitas-fasilitas mewah di dalam penjara. Sangat tidak adil bukan? Setelah 3 bulan atau setelah divonis bersalah. Sedangkan kasus ini diajukan setelah 3 tahun. Tentu saja, tetap lagi kembali kepada ahli hukum yang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tapi yang dimaksud ahli hukum itu yang bagaimana sih? Mungkin bisa dikatakan ahli hukum setiap mereka yang jebolan dari pendidikan hukum bisa dikatakan ahli hukum ya. Apalagi mereka yang telah berprofesi menggunakan gelar hukumnya. Tapi bukanlah ahli hukum itu juga harus punya sikap hukum yang baik? Kalau melihat gugatan ganti rugi pengaman tadi, para ahli hukum saja bisa berbeda-beda pendapat undang-undang dalam penafsiran hukuman pidana yang masih menjadi perdebatan sesama mereka. Kira-kira apakah kedua ahli hukum itu mempunyai sikap hukum yang baik?
Bagaimana akhirnya, bagaimanapun keputusannya, akhir berada tetap di palu sang hakim. Mungkin cukup ini sedikit yang bisa saya sampaikan kepada semuanya. Mohon maaf jika salah kata atau ada kata yang menyinggung di hati para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.